Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin ya majid basarin. Wa idza qala maka apabila qala mengucap muadzin orang yang ajar apa ucapan muadzin as-sholatu khairum minan naum. Sholatu khairum minan naum. As-sholatu bermula sholat itu khairun lebih baik, bermula sholat itu lebih baik minan naumi daripada tidur. Jadi sholat lebih baik daripada tidur. Nah, tidur itu kan tadi istirahat, setelah sholat gitu, mendirikan sholat. Fakul maka ucapkanlah olehmu. Fakul maka ucapkanlah olehmu. Maksudnya bil jawabi di dalam menjawab kalimat as-sholatu khairum minan naum. Kalau hayya ala sholat kan ibarat dijawabnya la haula wa la quwwata illa billah. Kalau hayya ala falah dijawab la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, untuk menjawab as-sholatu khairun minan naum dijawab dengan sodaqah, telah benar engkau. Jawabannya gitu. Sodaqah wa baraka, sodaqah wa baraka. Jadi jawabannya gitu, sodaqah wa baraka. Sedekah telah benar engkau, wa barika dan bagus engkau, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku atas yang demikian itu minasyahidin, daripada orang yang bersaksi. Artinya kita menyaksikan ada gitu. Nah, ini jawaban as-sholatu khairum minan naum, sadaqah wa baraka atau wa barika wa ana ala dzalika minasyahidin. Dijawab muadzin. Faiza sami'ta, maka apabila sami'ta telah mendengarkan al-iqamata akan iqamah, maka apabila engkau mendengar qomat, akul maka ucapkanlah olehmu mayaqulu, seperti apa yang diucapkan wajib. Kalau jawab Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar sama. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga jawabnya sama. Ya la sholah la haula wa la quwwata illa billah.
hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi jawabnya sama mislama ya dulu seperti apa yang dikatakan muadzin, illa kecuali bikaulihi pada ucapan, di dalam ucapannya muadzin qad qamatis shalah, lafaz qad qamatis shalah, qad sesungguhnya qoma telah berdiri as-sholatu oleh sholat, itu untuk sholat. Nah, kan itu kalau bahasa arti qad qamatis shalah. Nah, ketika diucapkan lafaz qad qamatis shalah, fakul maka ucapkanlah oleh kamu aqamallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Itu jawabannya pada qomat shalah. Jadi disunahkan aqamaha, semoga Allah mendirikan as-salatu, salat, wa adamaha, dan mengekalkan, terus-terus dawam menunaikan dan mengekalkan dan mengekalkannya, madamati samawati wal ardh, selama damati samawati wal ardh, selama tetap berdiri as-samawatu langit, wal ardi dan bumi. Selama langit berdiri ada, selama langit bumi masih ada, maka kita mendirikan sholat aqamah, biar mendirikan, menegakkan, menunaikan, mengekalkan agama. Ya udah nggak ada yang makan baru dong makan. Bahkan ada jawaban lagi, tambahan yang lain, waja'al min sholihi ahli, disunahkan lagi tambahan aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ardh waja'alni min sholihi ahli. Kita minta dijadikan anak-anak keluarga kita semuanya anak-anak atau orang-orang yang soleh. Faiza barabta min jawabil muadzin, faiza maka apabila barabta telah selesai kamu min jawabil muadzin, daripada menjawab muadzin, menjawab orang azan, fakul maka berdoalah oleh kamu, fakul maka ucapkan oleh kamu setelah selesai, baik azan ada ataupun jawaban qomat. Makanya ketika setelah azan, setelah qomat nih, orang yang azan juga berdoa, ya berselawat kepada Nabi, ya awalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang azan atau orang yang qomat
Fakul maka ucapkanlah oleh kamu, Allahumma inni as'aluka inda kuduri salatika wa aswati du'aika wa idbari laylika wa ikbali naharika antu'tiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilata wad darajatal rafi'ah wa ba'asu maqama mahmud allazi wa anta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jawabannya panjang. Dalam kitab yang lain, Allahumma rabba haji da'wati tama wa sholati qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafah wa darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudal lazi wa atta innaka la tukhliful mi'ad. Yang masyhur, yang terkenal. Kali ini Imam Ghazali dijawab, ya, fakul maka berdoalah kamu, Allahumma ini ya Allah, ya, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon aku akan engkau, saya minta sama Allah, inda kuduri sholatika, ketika hadir, ketika datang waktu sholat, ya. Inda kuduri, ketika datang, ketika hadir sholatika, waktu sholat kepadamu. Artinya udah Allah tentuin sholat yang 5 waktu. Wa aswati du'aika, dan suara-suara orang yang menyeru kepadamu, arti orang yang azan, ya. Wa idbari laylika, dan berlalunya waktu malam, arti udah lewat. Wa ikbali naharika, dan kedatangan waktu siangmu. An, semoga tu'tiya engkau memberi, an, semoga tu'tiya engkau memberikan Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilata, sebagai wasilah, perantaraan, gitu. Wal fadilah, dan kelebihan. Jadi kita memohon kepada Allah perantaraan Nabi kita, ya, kemuliaan keutamaan Nabi kita, wa darajata, dan derajat ar-rafi'ata, yang tinggi, wa ba'asul maqama mahmudal ladzi wa'ata, dan bangkitkanlah kepadanya al-maqama, pada maqam al-mahmudah, yang terpuji. Wa ba'asu, dan bangkitkanlah kepadanya al-maqama, kepada maqam al-mahmudi, al-mahmudah, yang terpuji. Alladzi, yang wa'atahu, telah janji engkau, alladzi, yang wa'atahu, telah engkau janjikan, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah,
la tukhliful la tidak tukhlifu menyalahi al-mi'ad akan janji. Jadi Allah tidak pernah ingkar janji, nanti akan kita terima hasilnya. Di dunia makanya nggak dibayar. Ya kan Islam itu begitu. Dunia itu seperti penjara buat orang Islam. Apapun diatur. Itu berbeda dengan orang yang bukan Islam, orang kafir. Dunia itu seperti surga. Kita diatur. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Penyayang, Ar-Rahimin, dan yang Maha Kasih Sayang. Jadi artinya di antara para penyayang, Allah adalah Zat yang Maha Kasih Sayang. Terbangun tidur aja udah disediain fasilitas, ya kan, air ada, kopi bersiap, ya kan, ngapain? Tinggal udara, tinggal menghirup, ya kan, kopi udah mulai mendengar, semuanya udah berfungsi, anggota kita. Ini salah satunya. Allah berikan nikmat gak habis-habis. Napas aja ya, Kagak bayar. Bayar. Ngontrak lu berarti. Fa idza sami'ta al-azan Fa'ija apabila sami'ta telah mendengar kamu al-azana akan azan kepada azan, wa anta dan kamu isolati di dalam sholat, dengar azan lagi sholat, gitu, lagi ngerjain sholat. Fatamimi, maka selesaikanlah as-sholata akan sholat. Jadi kalau mas lagi sholat ya kita nggak usah jawab, sempurnain aja sholatnya. Sholat sunnah gitu kali tapi. Ya sholat sunnah. Karena kalau dia jawab makruh. Ada waktu dia lagi sholat itu menjawab salah, nggak wajib dia menjawab. Suma kemudian tadarok susulkanlah oleh kamu. Artinya setelah kita udah selesai salam, kita susul, al-jawab akan menjawab, yang menjawab azan tadi itu ba'da salami, setelah salam. Ayo itu setelah salam menyusul jawab azan sampai segitunya. Padahal kalau azan udahan tetap salah jawab juga kan. Ini maksudnya kalau kita lagi dengarnya lagi sholat, ntar habis sholat kita jawab, itu masih disunahkan. Sunnah itu apa sih? Pekerjaan yang dapat pahala kalau dikerjakan, gitu kan, dan tidak dapat dosa kalau ditinggalkan. Cuma karena memang masih kondisi sholat kan kita nggak bisa menjawab
gitu kan. Nah setelah selesai itu kita mengejar, gitu, menyusul, ya jawaban-jawaban tersebut itu masih disunahkan. Itu kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Itu kembali lagi. Jawabnya pelan-pelan ya, kenceng-kenceng ya. Ya nggak jadi masalah, tentunya penting kan bukan buat orang, buat diri kita. Orang lain kan nggak tahu, buat diri kita ini. Iya. Disusulkan tuh, semua kemudian tadaruk jawab, kamu menyusul, ya, menyusulkan, ya, tersusulkanlah oleh kamu al-jawab akan menjawab ba'da salami sesudah salam ala walihi sesuai dengan, ya, jalan-jalannya aja, gitu. Sesuai dengan jalan-jalannya aja, ya. Jadi teratur tertibnya aja ini. Fa'ida aharam, maka apabila sampai situ dulu. Ya, ba'da salami setelah salam ala wajhi atas jalan-jalan. Jalan-jalan Maksudnya sesudahnya, sesuai dengan jalannya aja. Ba'da salami setelah ajan, setelah salam kita tuh ala wajhi atas, ya, sesuai dengan jalannya ajan. Ya bukan wajah, yang diartikan di situ aja jalan. Tinggal faiza ahromal imamu bil farudi. Ini kan namanya fikih. Fikih itu apa sih? Perabotan ilmu yang saat ini kita pakai, saat ini kita butuhkan, saat ini kita pelajari, kemudian kita pakai. Itu. Kalau walaupun nggak sholat, nggak usah belajar. Apa belajarnya? baru kamu ilmunya dipakai misalnya ilmunya sholat. Iya kan, ilmu kudu dicari. Makanya nggak bisa nunggu gitu aja. Ulama udah nulis, ya kan, mau dibaca. Halaman 23. Qila khazainul mi'an ala qona tiril mi'an. Halaman 23 di tengah-tengah ala. qila khaza. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dikatakan khazainul minani, gudang-gudang harapan itu, al-minani ala qonatiri, di khazainu bermula gudang-gudang harapan itu, khazainul minani bermula gudang-gudang harapan itu, al-minani harus melalui ala qonatiri, di atas jembatan ujian, atas jembatan ujian. Ala qanatiril mihani, atas jembatan ujian. Nah itu harapan cita-cita itu gak datang begitu aja. Gak ujung-ujung dia langsung jadi ustaz.
ada proses melalui belajar, nggak ujuk-ujuk dia jadi menteri, ada proses melalui jembatan-jembatan ujian. Kalau di atas jembatan ujian kira-kira nyampe nggak nih gitu kan, di jalan-jalan kan begitu. Ya, kalau kita ujuk-ujuk tahu udah jadi aja enak banget. Rasanya nggak enak ya. Gitu. Iya, ini melalui proses. Wa unsitu dan telah mendatangkan syair. Wakila dan dikatakan innahu sesungguhnya syair. Wa unsitu dan telah mendatangkan syair. Jadi ada sebuah syair. Wakila dan dikatakan innahu sesungguhnya syair itu di Ali kepunyaan Sayyidina Ali ibni Abi Thalib anak Abi Thalib. Karamallahu wajah, semoga memuliakan Allah wajahu terhadap wajah. Jadi syair ini, nazum ini kepunyaan Imam Ali. Syi'ran kata syair. Apa syairnya? Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika majmu'iha bibayani sukain wa hirsin wastibahin wa bulbatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Itu syairnya. Allah ingatlah oleh kamu, misalnya la tanalul ilmu, tidak akan memperoleh ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu, kata Sinari, illa bisitatin, kecuali dengan 6 syarat. Illa kecuali bisitatin dengan 6 syarat. Jadi syaratnya 6. Ini harus dipegang oleh santri, oleh pelajar, oleh orang yang belajar. Sa'umbika maka sa'umbika akan aku jelaskan kepada kamu. Sa'umbika akan aku jelaskan kepada kamu an majmu'iha, dari kumpulannya, dari kumpulannya yang 6, dari kumpulan yang 6 itu dibayarin dengan jelas. Ya akan dijelaskan kata sini itu. Akan aku jelaskan kepada kamu dari kumpulan yang 6 itu dengan jelas. Yang pertama Fazukain, cerdas. Orangnya cerdas. Kita jangan nggak ngeyel. Jadi benar-benar dia itu berpikir untuk belajar. Yang ngegas Itu cerdas itu kan pikirannya ya Allah jadikan cemerlang.
yang dikasih pelajaran langsung dapat. Makanya kan harus anggota badan yang 7 itu harus diajak ngaji. Matanya, telinganya ajak ngaji, jangan matanya, ya telinganya, mulutnya, badannya ada di tempat najis, tapi hatinya di mana-mana. Harus hadir semuanya anggota badan, ya kan? Dari pikiran anggota badan semuanya difokusin ke tempat ngaji. Jadi ucapan, perbuatan, hati. Ya bisa dia kalau cuman ngaji dengar doang. Kemudian juga pikiran kemana-mana cuman dengar doang. Harus hadir, cerdas, makanya disebut jukain, cerdas. Kepengen banget dapat ilmu, caranya gimana? Begitu. Namanya jukain. Yang kedua wahirsin, dan sangat tamak, sangat serakah. Serakah dengan ilmu itu nggak apa-apa. Kita ngaji terus tiap hari nggak apa-apa. Dulu saya ngaji tiap hari. Dari pagi saya ngaji, ya malam saya ngaji sama lain guru, malamannya lagi saya ngaji dengan guru lagi. Satu hari bisa 3 kali saya ngaji. Serakah nggak apa-apa, kecuali serakah dalam hal harta, yang nggak boleh. Ya kan? Sampai di halalkan segala cara, sampai dia melupakan kewajiban sholat ditinggalin karena kerjaan. Ini kan sama katanya. Enak yang ngomong saja. Kita juga lagi sedang ibadah, berjuang buat anak istri. Iya benar. Kesitunya kan. Ya kan? Sekarang kita memperjuangkan anak istri. Kemudian kita tidak melalaikan, tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, apakah ada keberkahan? Kembali aja di situ. Pikiran mereka hanya sekadar makan, tapi tidak memikirkan bahwa yang Allah perintahkan itu juga wajib, bahkan sangat wajib. Gitu. Makanya dengan adanya dia berbuat, kemudian nanti Allah permudah. Ya, ada doa, ada usoli, ada usaha. Usaha usoli baru usaha. Usoli dulu, sholat dulu baru usaha. Dan Allah kasih, jangan takut gak kebagian rezeki. Banyak begitu kan. Kan saya kayak kerja buat anak istri, saya ibadah juga. Baik gitu. Nah, ya kalau usaha tanpa usoli ya gak bisa. Jadi, harus dia tuh utamakan usoli baru usaha. Kan ada izakutu bila sholat apa ya? Apabila kamu telah melaksanakan sholat Jumat, kemudian bertebaranlah di muka bumi. Ya, maksudnya kan sholat dulu baru usaha. Ini kan? Ya. Jago dia sholati gitu kan. Apabila kamu telah mendirikan sholat, kemudian bertebaranlah kamu di muka bumi. Yang kedua, sangat serakah. Wasdibarin dan kesabaran. Sabar. Dalam 1 jam kita ngaji, meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Ya. Sangat sabar.
dalam duduk nggak ada yang dibahas kecuali ilmu, candaannya juga candaan ilmu, nggak keluar daripada konteks. Makanya ngaji kita begitu orang malasnya. Sabar deh, orang sedang enak-enak tidur dia ngaji, orang-orang sedang enak main dia ngaji. Terusnya dijalanin dengan sabaran. Makanya ada kalimat manjada wajada, siap yang subuh-subuh pasti berhasil. Dan diantara sabar itu Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jangan takut tidak kebagian rezeki, jalanin aja. Yang takut tidak dapat ilmu, Allah sediakan, tergantung bagaimana nanti Allah kasih sesuai dengan kerja keras. Hasilnya bukan sekarang, nggak seperti makan cabai, saat ini kita nyari, saat ini kita dapat, saat ini kita makan, saat itu dia kepedesan. Nggak bisa, ilmu harus perlu proses. Ya, proses barulah kemudian Allah kabul yang kita udah lupa kadang. Ya, barulah. Yang keempat, double working dan ongkos. Ya ongkos. Kalau pakai motor, pakai bensin. Tapi semua yang dikeluarin itu nanti Allah ganti. Tetap ada hitungannya Allah. Ya. Ada ongkos buat beli pita. Kadang-kadang ngasih hadiah guru. Agar apa kan? Agar dapat keberkahan ilmu. Gitu. Ini belum. Kan enggak kadang-kadang orang tua naruh aja anaknya. Ngaji aja anak. Keroyok datang keluar. Begitu dia datang ngaji, bapaknya nggak tahu, ngaji nggak tahu dia ngaji. Ayo gue tuh bisa ngaji gitu ya. Ya. Dan gurunya, ya bandel banget tapi kalau nggak diserahin, kan mestinya diserahin. Diserahin, biar ada kalimat ke sekolah aja diserahin, nggak tarik. Apa lumayan mahal itu buat dunia, diserahin uang pendaftarannya, kemudian uang bukunya, uang pembangunannya. Ngaji mah nggak cuma kasih bayar, ditipin dah gitu kali. Ya, saya titip anak saya ini, ya saya serahin buat ngaji kemarin, mudah-mudahan dapat bekal untuk bekal ibadah. Ya, biar kita ngerti ilmu agama, biar bisa manfaat dirinya. Ya, ini kan enggak diserahin kagak, ditaruh kagak, dititipin enggak, ya udah. Jadi anaknya begitu ngaji tahu besok kagak ngaji, mainan ada pusing pak. Iya kan ngeliatin gitu. Gitu ada cari ilmu gitu. Apalagi sampai ngasih hadiah buat guru kali. Ada kan. Jadi kalau pengen berhasil anak kita harus kita serahin sama guru. Iya kabul. Sekolah aja diserahin. Yang kelima, wa irsadil ustadi, wa irsadi dan petunjuk ustadin guru. Nah gurunya juga ngasih petunjuk yang benar. Petunjuk guru, jangan guru yang kelakuannya enggak ngasih petunjuk, dia nggak tahu udah diemin aja. Ya kan? Kalau dia
motor dikasih semuanya ya bisa kelewat. kabur. Ya kesaing ya Allah, guru takut kesaing sama murid. Kalau saya senang yang ngaji kemudian melebihi saya, Pak, saya paling senang. Udah banyak yang lewatin saya masih begini-begini aja dari dulu, dari ngajar. Murid-murid saya udah gak punya mobil, motor 3. Itu saya masih motor dari dulu, dari semenjak ngajar murid sampai sekarang gitu juga. Iya, dari Davidson. Dia masih sekolah SMA waktu itu. Ayo aja ngaji sama saya sampai dia kuliah sampai S2 selesai. Ya saya masih ngajar lekar, dia mau jadiin. Itu kan udah beli mobil, beli motor, itu Allah kasih gitu. Dari belum punya bini, sekarang belum punya anak, udah punya anak. Jadi kalau bahasa semua, ya anak murid saya udah jadi kakek. Daripada ini, Pas itu kan puas, senang, dan ikhlas saya ngajar. Mau maju nggak boleh, jangan gua aja deh. Makanya mereka tuh sama saya kalau ketemu itu nggak lepas daripada hadiah. Saya nggak minta, selalu dikasih hadiah. Itu kadang saya suka malu kalau datang ke rumahnya, kadang-kadang lagi itu siap saya datang, apalagi orang tuanya datang melihat gitu, datang rokoknya, kopinya, duitnya. Itu kalau saya datang, kadang-kadang saya suka malu gitu datang ke tempat murid gitu, seorang tuanya ada melihatnya. Jadi merasa alhamdulillah anaknya jadi gitu, bahkan melebihi saya. Itu saya senang. Ngasih petunjuknya guru yang benar, sesuai dengan syariat. Makanya kan guru begitu, aku walau karena orang katakanlah yang benar walaupun pahit, walaupun gurunya itu enak, dia berbuat ya itu. Makanya yang disebutnya introspeksi diri, ya hisab diri, ya itu. Jadi keterangan hadis, Quran, nah, ketika dia ngajar dia terapin juga. Ya Allah, iya, kan disampaikan itu. Karena bukannya dia ngajar semata-mata ngajar terus dia nggak dapat hikmah pelajaran dari yang diajari, tapi seorang guru juga harus menjadi petunjuk buat dirinya, itu kan, bukan buat orang doang. Orang doang gampang kita ngasih selesai, tapi kalau dia seorang guru yang benar mah introspeksi diri, kemudian dia juga muhasabah diri, dihisab dirinya tuh. Iya, begitu diajarin. Nggak nyalain orang dulu. Nggak nyalain orang, nggak iniin orang, nggak. Pokoknya hisab diri sendirilah. Jadi yang kesalahan itu yang ada itu diperbaiki. Itu nanti murid ikut. Karena namanya guru itu ruhnya murid. Kalau gurunya yang nggak seperti ya harapannya, ya bagaimana murid? Kan gitu. Muridnya kelakuannya sama. Makanya harus sesuai dengan itu. Kemudian yang keenam, waktu zaman, waktunya lama. Ini syarat. Tulis zaman, waktunya lama. Nanti kalau udah waktunya juga udah, insya Allah. Makanya ngaji jarang aja udah. Saya dulu ngaji begitu, gak ada kepikiran saya mau jadi ustaz.
Nah, saya mau jadi guru untuk ngajarin orang enggak. Kita ngaji biasa. Lama-lamaan alhamdulillah diberi keberkahan ilmu sampai sehingga ya bisa manfaat buat orang dan juga buat diri sendiri terutama. Ya wa amak ya rusariku. Sampai 6 aja nih, Pak. Lanjut. Wa amma wa amma. Gali mau berhadis. Hah? Sampai sini. Sayang waktu. Halaman 6. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan telah bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, naumul alimi afdulu min ibadatil jahil. Naumul alimi bermula tidurnya orang alim. Afdulu itu lebih afdol. Tidur orang alim itu lebih afdol min ibadatil jahili daripada ibadah orang yang bodoh. Min ibadatil jahili daripada ibadah orang yang bodoh. Daripada ibadah orang bodoh. Ini orang alim lagi tidur. Kemudian di sebelahnya ada orang yang sholat. Gitu. Nah ini yang tidur lebih utama, lebih afdol daripada orang yang lagi sholat itu. Kenapa? Kalau yang tidur mah dia tidurnya aja ibadah karena istirahat. Sedangkan yang sholat itu ya dia sholat nggak pakai ilmu. Nah, itu makanya setan lebih sulit menggoda orang yang alim dibanding orang yang bodoh. Ya. Nah, dalam satu cerita ada ketika Nabi melihat itu setan di depan pintu masjid lagi bolak-balik baik. Bolak-balik dia mau masuk hati, dia mau masuk. Ya jadi tanya sama Nabi, kan ngapain? Enggak boleh dulu aku bolak-balik baik. Iya, saya mau goda orang itu tuh yang lagi sholat. Ngapa lu gak masuk? Ya habis di sampingnya itu ada yang lagi tidur, takut keganggu. Kok takut keganggu? Iya kalau saya masuk, saya godain kan dia jadi gitu, ya bangun tuh yang lagi tidur. Nah, yang tidur melihat dia sholatnya nggak benar, dibenerin sama dia, iya kan? Itu dibenerin sama dia. Oh gitu, iya. Ya udah deh, biarin lah. Saya nggak masuk. Ya makanya itu dalam satu cerita itu ya orang yang tidur itu lebih baik daripada orang yang bodoh ya seperti itu. Dia mah udah tenang orang yang tidur itu. Kenapa? Karena yang dipakai oleh orang bodoh itu pemberiannya kayaknya dari dia, gajinya dari dia.
Di dalam satu cerita begitu. Ya, tenang dia mah. Bahasanya kita begini, kita ngasih ini. Kita buat orang yang ahli ngaji, tukang ngaji. Nah, kemudian dipakai sedekahnya itu umpamanya beli peci, baju, atau juga masih sesuai bentuknya gitu baju atau ini dipakai ibadah. Nah, dia tidurnya juga dapat pahala. Kenapa? Karena kain yang diberi dikasih, baju yang dikasih buat dia pakai ibadah, dia dapat pahala. Ngalir apa yang diberikan. Contoh kayak begini, ada yang ngasih nih buat jalan nih, ya ngasih jalan nih setapak turun dicor kan. Dulu kan tanah, ngeri orang jalan juga. Apa saya punya apa namanya, punya teman itu sampai terguling, lihat seperti itu tergugah hatinya nih almarhum, ya. Lalu dia mau bantu, biayanya berapa, ini punya siapa, dia bilang ini untuk jalan, terus ya untuk membangun tangga ini saya belum punya biaya. Ya udah, apa yang dibutuhin, ya itu pasir, semen, ya kan, ya lainnya itu tempel, dicor, jangan jadi meninggal dia sekarang dapat, ya kan. Lagi hidup aja dia tidur dia dapat, apalagi udah meninggal ngalir terus. Itu yang sedekah nggak putus-putus. Kemudian waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar, man ta'allama, barang siapa belajar, baban, akan satu bab, minal ilmi, daripada ilmu. Pamannya bab wudu, ya dipelajarin. Ya malu bihi, dia beramal bihi, dengannya ilmu. Kalau dia dapat, dia amalin. Cara wudunya dari keterangannya begini nih, begini gitu kan. Bacaannya begini, ya amalin. Atau lam yakmal, tidak beramal dia. Dengannya itu ilmu. Nggak diamalin, yang penting untuk persiapan tadi belum dibutuhin gitu. Umpamanya ya bab yang lain gitu, seperti bab haji umpamanya kan. Kita pelajarin, tapi kan belum waktunya, belum kepake, umpamanya kayak gitu. Karena maka ada hitungan, maka ada itu afdal, lebih afdal min an yusalliya, daripada sembahyang sunat, ya, al-farokaatin, 1000 rakaat, min an yusolli, min daripada an, bahwa yusolli dia sembahyang, al-farokaatin 1000 rakaat, atau an sunnah, jadi daripada sembahyang sunnah dia laksanain 1000 rakaat. Ya sembahyang sunnah udah pernah ngerasain nggak 1000 rakaat?
Nah, ini sembahyang sunnah 1000 rakaat. Dengan dia belajar ilmu satu bab itu lebih afdol. Ya kan? Pekerjaannya banyak, gede, tapi amalnya kalah sama yang cuman belajar. Orang yang belajar satu bab daripada bab ilmu. Bab wudu satu bab, bab istinja satu bab. Dia belajar istinja cuman belajar ya masuk kamar mandi bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kamar mandi, kata keterangan guru bilang dalam kitabnya baca nih di luar kamar mandi, kemudian masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri gitu kan. Kemudian setelah qada hajat dia buang air besar ataupun air kecil, kemudian dia keluar dengan kaki kanan. Dia baca Rabbana kalah dia baca Gufrona alhamdulillahillazi gitu kan, azhaba anil aja wa amfani gitu. Gufrona alhamdulillahillazi azhaba anil aja wa amfani gitu. Gitu doang dia. Gitu kan? Diamalin ataupun tidak diamalin, gitu kan? Itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibang belajar gitu doang. Ya kan orang-orang nggak tahu ya, namanya pahala emang kelihatan. Orang kalau kelihatan pahala ramai masjid. Makanya pahala itu disembunyiin. Itu agar apa? Agar nanti dia menerima hasilnya ketika udah gajian, udah waktunya. Apanya di akhirat gajian? Dunia emang kan ladang amal, tempat tiga, tempat beramal. Belum masa gajian. Karena dunia kan dapat gaji ya digaji. Kasih, cuma nanti akhirat jangan minta. Nah gitu aja kan gampang. Dikasih lu di akhirat dikasih enak. Ya enaknya lebih enak lagi di dunia dikasih, di akhirat dikasih. Kalau niatnya ikhlas lancar. Itu makanya pasangnya. Hingga nanti Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi alimna bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih alana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna ala dzikrika syukrika husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam salim bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.